Informasi berikutnya, Kramat Jati adalah sebuah kecamatan di kota Jakarta Timur, Provinsi Jakarta yang dikenal dengan pasar induknya. Namun tahukah Anda kalau Kramat Jati juga menyimpan banyak cerita mulai dari sejarah, kuliner sampai yang lainnya. Nah, kali ini tim CNN Indonesia akan mengajak Anda untuk menjelajahi kawasan Kramat Jati dalam segmen Sudut Kota. Selamat datang di Kramat Jati. Wilayah yang terletak di timur Jakarta ini selain dikenal dengan pasar induk yang ikonik, ternyata juga punya sejarah yang cukup unik. Karena banyak masyarakat menganggap dulunya Kramat Jati ini banyak pohon jati terus dikeramatkan, makanya namanya Kramat Jati. Tapi sebetulnya sejarahnya seperti apa ya? Menurut catatan sejarah, nama Kramat Jati tertulis mulai 1891. Disebut sebagai Witchkvi atau kawasan di bawah kekuasaan Mester Cornelis yang terdiri dari beberapa kampung seperti Legok, Bidrajina, Pos Bidara Cina, Tanjung Lekong, Cipinang, hingga Kramat Jati. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Kramat Jati belum termasuk wilayah Batavia atau kini Jakarta, melainkan bagian dari Jatinegara. Kemudian sampai 1949 Kramat Jati adalah distrik di bawah Kabupaten Mr. Cornelis, yakni residensi Omela dan Batavia yang berpusat di Depok. Kemudian pada 1974, Kramat Jati diubah menjadi kecamatan karena pertambahan jumlah penduduk dan perluasan wilayah Jakarta. Namun, siapa sangka, di balik sejarah panjang Kramat Jati, dulunya kawasan ini merupakan wilayah yang subur. Bahkan menjadi salah satu primadona pertanian pada waktu itu. Hal tersebut diungkapkan oleh Yahya Andi Saputra yang merupakan peneliti Lembaga Kebudayaan Betawi. Dalam data buku yang ditulis Plan Kundig bahasa Belanda ya, Plan Kundig van Nederland India, Van Nederland Indi, terbit 1912 ya, 1912 jadi awal abad 20 dia diterbitkan. Kawasan itu termasuk penghasil kelapa, kemudian padi, kemudian juga ketela, ada juga tanam kopi. Kopi di situ ditanam. Jadi itu tanaman-tanaman itu yang ditanam dan memang itu menjadi kawasan pertanian. Selain asal-usul kawasan Kramat Jati, sejarah kampung Vietnam yang terletak di Jalan Diklat Depsos, Kecamatan Kramat Jati juga memiliki kisah yang menarik. Kampung Vietnam yang kini sudah menjadi danau dan dijuluki Kampung Mati Vietnam oleh warga sekitar, dulunya merupakan tempat pengungsian warga Vietnam pada saat terjadi Perang Vietnam era 1970-an. Namun setelah perang usai, mereka dipulangkan ke negara asalnya. Setelah ditinggalkan oleh pengungsi, pemerintah mengubahnya menjadi panti jompo yang beroperasi hingga 2002. Kini, hanya sedikit warga yang masih tinggal di sekitar wilayah ini. Setelah orang Vietnam pada minta suaka ke luar negeri atau minta kemana atau balik lagi, nama pemerintah dijadikanlah situ sebagai Depsos. Dulu kan bukannya Dinsos, Depsos buat Departemen Sosial kan, buat penampungan orang panti jompo lah gitu, orang-orang jompo di situ. Nah pas 2002 banjir gede, disitulah diungsikan semuanya. Semenjak diungsikan semua, rumah kos banyak yang kosong, yang tinggal cuma para karyawan pegawai situ dan saudara, anak sama cucunya gitu doang. Sampai 2023 kemarin. Puas mengenal sejarah singkat, wilayah Kramat Jati dan eks tempat pengungsian warga Vietnam kini di era modern Kramat Jati juga dikenal dengan salah satu wilayah tersibuk di Jakarta. Bagaimana tidak, di wilayah Kramat Jati terdapat satu pasar induk yang menjadi pusat aktivitas jual beli sayuran dan bahan pokok. Dibangun di era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, tahun 1973, pasar induk Kramat Jati menjadi salah satu pasar terbesar di Jakarta. Dengan jumlah pedagang mencapai ribuan, pasar ini menyediakan beragam pilihan sayur, buah-buahan, hingga rempah-rempah. Pasar ini juga menjadi tempat pertama untuk mendistribusikan sayur mayur dan buah-buahan yang akan dikirimkan ke pasar-pasar di Jabodetabek. Hal tersebut yang menjadi daya tarik para penjual untuk berjualan di pasar induk Kramat Jati. Purnomo Sidik misalnya, pria asal Ponorogo, Jawa Timur ini sudah berjualan di pasar induk Kramat Jati sejak 1988.
Ia mengaku dulunya pasar induk Kramat Jati menjadi primadona masyarakat dan para tengkulak untuk berbelanja, namun kini kondisinya jauh berbeda. Kalau zaman dulu, zaman saya lapak becek itu masih pasarnya masih ibaratnya amburadul ya. Masalah kita penjualan itu cari uang tuh gampang. Terus barang itu yang masuk bisa dicak. Oh ini ada yang kurang, ada yang lebih, bakal naik apa enggak gitu bisa kelihatan. Jadi kayak sekarang ini lapak bagus, semua fasilitas bagus, cuman daya belinya yang enggak ada. Itu doang sekarang nih. Terus masalah perparkiran, terus masalah ya kaki lima, ini ibaratnya semrawut semua. Beralih ke kuliner, siapa sangka di wilayah Kramat Jati ada salah satu tempat makan yang menyediakan aneka ragam menu dengan bahan dasar jengkol. Ya, kedai yang terletak di kawasan Jalan Kerja Bakti, Kramat Jati dan sudah ada sejak tahun 2012 ini menyajikan aneka olahan jengkol di mana jengkol kerap dicap oleh masyarakat sebagai makanan yang memiliki bau yang cukup tajam. Namun di tempat ini, jengkol disajikan dengan beragam olahan menarik dan menggugah selera mulai dari tongseng jengkol, nasi goreng jengkol, hingga kopi jengkol. Nah, buat warga yang tinggal di kawasan Kramat Jati emang kayak udah nggak asing ya dengan Republik Jengkol ini karena memang menyediakan beragam olahan makanan jengkol. Tapi sebetulnya jangan khawatir sih kalau misalkan Anda nggak suka jengkol, masih ada beberapa menu yang sebetulnya nggak mengandung jengkol. Contohnya adalah soto Betawi, itu seger banget kan. Tapi sebetulnya satu hal sih yang pengen saya cobain itu adalah kopi jengkolnya. Karena ini kalau misalkan saya cium dari aromanya ini adalah kopi, nggak bau jengkol sama sekali. Kita cobain ya. Rasa kopi sih nggak ada bau jengkol sama sekali. Tapi saya penasaran untuk menikmati nasi goreng saya dan juga tongseng jengkol saya. Hari pun berganti malam, perjalanan saya tak berhenti sampai di sini. Selain pasar induk Kramat Jati yang ikonik, di wilayah ini juga terdapat pasar ikan yang juga menjadi ikon kawasan Kramat Jati. Letaknya persis di depan pasar Kramat Jati dan menyediakan aneka ikan dan seafood seperti cumi, udang, hingga kerang. Ikan yang ada di sini pun merupakan hasil tangkapan dari nelayan setempat sehingga bisa dipastikan mempunyai kualitas yang segar. Tak hanya itu, setiap jenis ikan atau seafood yang ditawarkan pun memiliki harga yang relatif terjangkau. Namun, siapa sangka para penjual ikan di sini mayoritas merupakan warga pendatang dan sudah berjualan di wilayah ini puluhan tahun. Iva salah satunya. Wanita berusia 43 tahun asal Madura ini mengaku sudah membuka lapak di sini sejak ia berusia 18 tahun. Kenapa ya? Karena di Madura tuh penghasilan tuh kurang ya, karena petani. Jadi ya perantau aja gitu. Ya gimana ya? Kadang rame, kadang sepi, namanya juga gak dagang ya. Aku bagian seafood ya, kerang, kepiting, kayak gitu-gitu. Cuman kalau ikan nggak ada. Kalau sekarang lagi sepi, aku baru laku berapa? 10 kilo kerang kayak tadi, ya 10 kilo. Akhir-akhir ini emang sepi? Iya, lagi sepi emang udah berapa minggu ini. Sejarah panjang yang menarik, hiruk-pikuk kemacetan, kesibukan pasar induk dan pasar ikan yang ikonik, hingga kuliner jengkol yang menggugah selera, membuat Kecamatan Kramat Jati ini menjadi salah satu wilayah di Jakarta yang selalu menarik untuk dijelajahi. Tak heran, bagi saya, Kramat Jati selalu tertambat di hati. Tim Liputan CNN Indonesia.